Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 27 April tahun 2025 adalah hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 1 ayat 9 sampai 11a dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13 dan ayat 17 sampai 19. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Pada waktu malam, di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada awal itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya kamu percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus, Engkaulah andalanku, aku berharap padamu. Gereja memiliki tradisi merayakan belas kasih Allah pada hari Minggu kedua Paskah sebagai pesta kerahiman ilahi. Pesta ini memang bermula dari devosi kerahiman ilahi yang diperkenalkan oleh Santa Faustina. Kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman, aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari tahun 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi. Saudara terkasih, kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa para murid yang berada dalam ketakutan saat itu kemudian bersukacita karena mengalami belas kasih Allah dalam diri Yesus yang hadir menampakkan diri kepada mereka. Para murid yang sebelumnya ketakutan dan menutup diri diubah dan diberdayakannya menjadi pewarta yang berani. Mereka harus meneruskan pewartaan Yesus sendiri, menawarkan kasih, pengampunan, dan pendamaian dari Allah. Itulah mandat dan tugas yang kita warisi dari mereka, para saksi mata dan telinga tentang Tuhan yang mulia. Dengan ini mau ditunjukkan bahwa sebagaimana penampakan Yesus membuat para murid yang awalnya takut menjadi bersukacita, demikian pula Yesus dalam gambar kerahiman ilahi ini menampilkan belas kasih Allah yang membawa sukacita, kedamaian, dan pengampunan bagi para murid ditujukan juga bagi kita semua. Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya dilukiskan sedang melangkah sembari memberi berkat dan menunjukkan bekas luka-luka pada tangan dan kakinya. Tangan kiri Yesus yang menunjuk ke hatinya mengarahkan setiap orang kepada sumber belas kasih tertinggi, yaitu hatinya sendiri. Tangan kanan Yesus yang terangkat hendak menyatakan bahwa Yesus bukanlah hakim yang menghukum dengan membawa cambuk penghukuman, melainkan Raja belas kasih yang memberkati setiap orang yang berharap kepadanya. Benarlah bahwa Yesus memang tidak menghakimi para murid yang berdosa yang telah mengkhianatinya. Yesus menginginkan agar melalui gambar kerahiman ilahi, manusia menyadari dan menyerahkan diri kepadanya, sebab Yesus adalah satu-satunya pengantara manusia untuk memohonkan kerahiman Allah. Belas kasih Allah hanya akan dialami oleh manusia jika manusia memang terbuka menerimanya dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, sebagaimana diminta Yesus kepada Santa Faustina,
Di bagian bawah gambar kerahiman ilahi terdapat tulisan, Yesus, Engkau andalanku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam belas kasih-Nya selalu berinisiatif untuk mendatangi murid-Nya yang berdosa. Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi mereka. Ia keluar dari kubur tertutup untuk memasuki rumah para murid yang terkunci. Pintu-pintu rumah yang terkunci tidaklah mampu menghalangi Yesus, satu-satunya pintu bagi domba-domba. Hanya melalui Dialah damai sejahtera dapat sampai kepada para murid-Nya. Shalom-Nya bukan sekedar sapaan salam, tetapi keselamatan mendalam dan menyeluruh sebagai anugerah Tuhan yang bangkit. Damai sejahtera inilah yang mampu mengusir ketakutan para murid dan menjamin kedamaian sejati, bukan mengunci diri dalam benteng dan rasa aman ciptaan manusia. Damai sejahtera inilah yang mendatangkan sukacita mendalam bagi hati mereka yang sedang gundah dan hilang harapan. Kisah kebangkitan Tuhan, khususnya penampakan Yesus kepada para murid dalam Injil hari ini, sejatinya memuat tema belas kasih yang sangat mendalam. Belas kasih Allah tampak dari makna tindakan Yesus yang memperlihatkan bekas-bekas luka pada tangan dan lambungnya. Lambung Yesus yang terluka mengingatkan pada lambung Yesus yang memancarkan darah dan air saat disalib. Darah dan air yang mengalir keluar dari lambung Yesus melambangkan pemberian hidup Yesus dengan cinta dan pencurahan roh-Nya kepada umat beriman. Belas kasih ilahi inilah yang harus menjadi kesaksian kesungguhan kehadiran dan perutusan gereja sejati, sebagaimana diteladankan juga oleh para rasul dalam bacaan kedua dengan pelbagai pelayanan kebaikan. Dengan demikian, kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk memohon belas kasih Tuhan dengan penuh kepercayaan, melainkan juga dipanggil untuk berbelas kasih kepada sesama. Kerahiman Allah mengajak kita berperan serta. Belas kasihan kepada sesama tanpa perhitungan, itulah bukti dan kesaksian iman, kepercayaan kita yang otentik. Menjadi bejana kerahimannya berarti bersedia untuk membiarkan belas kasih-Nya mengalir melalui diri kita bagi orang-orang yang membutuhkannya. Undangan yang dulu disampaikan kepada Thomas dan para murid yang lain itu juga disampaikan Yesus saat ini, salah satunya lewat gambar kerahiman ilahi. Mereka yang melihat gambar kerahiman ilahi ini diundang untuk percaya kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhanku dan Allahku lewat kata-kata, Yesus, Engkau andalanku, secara sederhana sebagai pengingat jam kerahiman ilahi adalah pukul 3 kata, 3 detik. Pukul 3 kita berdoa pada detik-detik wafat Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita meluangkan waktu 3 detik untuk mendoakan dengan hati 3 kata, Yesus, Engkau andalanku, atau Aku berharap padamu. Doa 3 kata ini bisa kita doakan
ketika kita tidak mungkin mendoakan doa kerahiman ilahi secara lengkap. Doa yang singkat ini menjadi keselamatan kita dan banyak orang kelak. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.